Halo adik-adik, kali ini Kak Insan dan Kak Devi akan bercerita tentang cerita rakyat yang berasal dari Minahasa. Judulnya adalah Asal-usul Burung Mopo. Minahasa adalah salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Utara yang sering dikenal dengan sebutan Kabupaten Malsung. Nah, ada salah satu cerita tentang burung mopo. Konon katanya burung mopo adalah jelmaan dari seorang anak laki-laki. Mau tahu cerita yang lebih lanjut? Yuk. Ayo. Alkisah, di rumah yang ada di pinggir hutan hidup seorang anak laki-laki bersama kakeknya. Anak laki-laki tersebut namanya adalah Nondo. Nondo sudah tinggal bersama kakeknya sejak kecil. Nondo adalah seorang anak yatim piatu. Dia tidak punya ayah dan juga tidak punya ibu. Selain itu, Nondo juga pincang kakinya. Dia tidak bisa berjalan seperti yang lainnya. Kakeknya sering sekali pergi ke hutan untuk mengambil hasil hutan yang akan dijual ke pasar. Kakeknya sering sekali bercerita dengan Nondo tentang hewan-hewan yang ada di hutan. Nondo begitu tertarik sekali dengan cerita kakeknya. Sampai-sampai Nondo sering mengikuti suara-suara yang ada di dalam hutan. Binatang-binatang yang ada di dalam hutan sering diikutinya suara-suaranya. Nah, selain itu, Nondo juga sering bermimpi bertemu dengan hewan-hewan yang ada di dalam hutan. Padahal Nondo sama sekali tidak pernah bertemu dengan hewan tersebut. Sampai suatu hari Nondo meminta kepada kakeknya untuk diajak ke hutan. Opa, Nondo iko ka hutan deh opa. Nana di rumah Jo, Wak Nondo. Mar opa, kita suka sekali mau lihat itu binatang-binatang yang opa ada cerita sama Nondo. Jangan, Wak. Ngana pe kaki ada sakit toh. Opa takut dengan ngana pe kesehatan. Opa, Nondo minta satu kali ini Jo, opa mau ikut dengan opa nih. Loh, Dang. Ngana boleh ikut Pak Opa, mar musti kasih kalar dulu itu ngana pe kerja di rumah nih. Sejak kakeknya bicara seperti itu, Nondo langsung semangat belajar. Dia langsung menyelesaikan tugas-tugasnya. Opa, manjo torang pergi. Nondo pekerja sekelar. Loh, Langsung saja, kakek dan Nondo pergi ke hutan. Saat di hutan, kakek berjalan di depan dan Nondo berjalan di belakang. Sayangnya, karena kakinya Nondo yang pincang, Nondo sering ketinggalan oleh sang kakek. Di dalam hutan, dia melihat-lihat ada binatang-binatang yang lain. Sehingga dia tidak sadar kalau dia tertinggal oleh sang kakek. Keadaan semakin gelap. Malam sudah datang. Suara-suara aneh yang ada di hutan sering terdengar. Dan Nondo semakin ketakutan. Dan Nondo tidak bertemu juga dengan kakeknya di hutan. Kemudian Nondo menangis sambil memanggil, Opa, Opa, Opa di mana? Opa di mana? Opa, Opa di mana? Nondo, ngana di mana? Kakek sudah cari-cari ngana di mana? Opa, Opa. Pada suatu ketika, kakek itu telah capek untuk mencari Nando. Dipikirnya, Nando telah pulang ke rumah. Akhirnya kakek itu pun pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, ternyata Nando tidak ada. Akhirnya keesokan paginya kakek itu kembali memasuki hutan dan mencari Nondo. Tapi tak ditemukannya Nando sampai hari mulai sore. Kakek pun
berteriak, namun tidak ada jawaban sama sekali. Akhirnya, kakek memutuskan untuk mendekati burung dengan suara aneh itu. Burung apakah itu? Sudah puluhan tahun aku mencari kayu di hutan ini, tapi aku belum pernah melihat burung jenis ini, gumamnya. Sementara burung itu terbang dari satu cabang ke cabang lain sambil memerhatikan sang kakek dan mengeluarkan suara. Mopo, mopo. Semula kakek Nando tidak mengerti maksud suara itu. Namun setelah lama memperhatikan suara itu, ia pun mulai menyadari jika burung itu memanggil opoku, artinya kakekku. Untuk lebih meyakinkan dirinya, ia kembali mengamati burung itu. Setelah ia amati, rupanya kaki burung itu pincang. Tiba-tiba kakek itu menangis. Nando, ia teringat akan cucunya. Ia yakin bahwa burungnya itu adalah jelmaan cucunya Nondo. Sesuai dengan suara yang dikeluarkan, maka burung itu diberi nama Mopo. Nah, adik-adik sudah tahu kan sekarang ceritanya kenapa burung Mopo adalah burung yang berasal dari jelmaan seorang anak laki-laki. Kenapa Kak Devi? Karena burung itu tidak Menuruti perintah kakeknya. Kenapa tidak dituruti? Karena kakeknya menyuruhnya untuk tetap diam di rumah. Padahal Nondo adalah seorang anak yang pincang. Selain itu juga, kita tidak boleh terlalu terburu-buru atau gegabah. Karena kalau kita terlalu gegabah, hasilnya akan menjadi seperti burung Mopo. Nah, jangan sampai kita tertinggal dan tersesat di hutan ya. Sekian cerita dari Kak Insan dan Kak Devi. dadah. Dah, sampai jumpa lagi.